Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat, apa kabar Anda? Di kesempatan pagi hari ini, edisi Selasa 16 November 2021, kembali saya Ilham Dianta yang menemani Anda. Dan seperti biasanya setiap Selasa pagi ya, kita masuk di program Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Dan pagi hari ini temanya adalah tentang ini hari ini kita jadi produsen ban ya. Kenali dan pahami jenis ban biar selamat sampai tujuan. Nah, tentunya ini juga tidak mengarah pada ban yang ada di kendaraan roda 2 ya, tapi juga lebih dari roda 2, roda 4 dan sebagainya. Dan sahabat, seperti biasanya juga program ini disiarkan atau ditayangkan serentak di 5 LPPL ya. Selain Suara Sidoarjo ada Pelaja Angkasa Trenggala FM 88,9, juga RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, apa kabar Coach pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, biru-biru ya Coach ya. Biru-biru ini seperti apa yang ada di flyer di sini. Ini apa warna dari yang dipakai apa Coach Arsad ya, warna bajunya. Baik, Coach Arsad, ini bisa juga masih berkaitan dengan apa yang kita bahas minggu lalu, bahwa memang faktor-faktor timbulnya kecelakaan ya, atau apalah itu hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan, itu memang salah satu faktornya itu adalah instrumen yang ada di kendaraan kita. Nah, ini satu di antaranya itu adalah roda atau ban, ya kan? Apalagi pada saat musim hujan dan kondisi jalan berair misalnya, tentunya kan bisa jadi daya cengkram ban itu tidak terlalu kuat seperti ketika nggak ada air gitu. Ini saya nggak tahu sih, mungkin penjelasannya nanti bisa disampaikan ya Coach ya. Nah, apalagi pada ban-ban yang tipis dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata setiap produsen ban itu punya standar sendiri-sendiri ya kan. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan dan dibahas gitu, bagaimana cara memilih jenis ban yang apa ya, kalau yang baik atau yang cocok atau yang apa ya, intinya yang juga awet gitu kan. Tapi juga tergantung penggunaan juga sih. Sering direm, lama-lama juga tipis ini bannya. Gimana ini Coach Arsad, silakan. Yeah. Dasarnya itu kemarin ceritanya itu saya di tol, Mas. Saya di tol ya, cruising kecepatan sekitar 100 gitu. Sekitar 100. Kita bawa Innova itu sekitar 100 km per jam. Tiba-tiba saya itu disalip truk box, Mas. Oh ya. Saya kecepatan 100 di tol disalip truk box. Waduh. Iya. Berarti jadi lebih asumsi saya kecepatan dia paling tidak minimal 120. Bisa lebih gitu loh. Nah, saya mikir itu rodanya itu bannya itu kuat enggak itu kecepatan segitu. Kan itu kan. Karena rodanya truk itu kan sebetulnya bukan untuk high speed, tetapi dia dirancang untuk menahan beban kan gitu kan. Ya kan. Jadi seperti itu. Jadi sempat kaget juga di salib truk itu pada kecepatan cruising 100 km per jam.
Iya, tapi sebenarnya fungsi ban atau roda yang seperti diutarakan oleh coach itu sebenarnya sudah dipahami oleh semua orang atau enggak sih sebenarnya, bahwa ban itu memang diciptakan beda-beda sesuai dengan jenis kendaraan kan gitu, iya kan? Oke. Jangan sampai nanti truk ini malah saya sering loh ini apa menjumpai truk itu yang apa ya berlomba-lomba untuk mencapai tujuan cepet-cepetan sampai gitu. Nggak tahu nih. Tapi padahal seperti yang sudah disampaikan Coach Asa tadi bahwa fungsi ban atau roda di kendaraan-kendaraan seperti ini adalah untuk menahan beban gitu ya, bukan untuk apa cepet-cepetan gitu ya kan. Betul. Jadi mungkin beda dengan base. Beda rodanya, bannya beda dengan base. Kalau base itu memang dirancang untuk tidak membawa beban terlalu berat, tapi memang dia high speed. Makanya ada bedanya kan gitu kan. Sebetulnya ban-ban itu sebetulnya sudah ada mas batas kecepatannya itu mas. Cuman kadang-kadang kita nggak pernah memperhatikan aja. Jadi kan kita tahu kan di roda itu katakanlah 265, strip 60, ring 18, R18, terus belakangnya kan ada hurufnya lagi tuh 110, nah gitu. Contohnya seperti itu. Nah huruf terakhirnya itu yang paling akhir itu sebetulnya adalah batas kecepatan dari kendaraan dari ban itu. Ya kan? Jadi ada batasnya. Ini kita lihat biasanya di bagian mananya ban ya, Coach? Di dindingnya ban, Mas. Di ukurannya ban itu loh. Biasanya kan ban kita tahunya cuma ukurannya aja kan. 215, 65, R15 kan gitu kan. Iya. Nah, yang belakang angka belakangnya itu kelupaan nggak dibaca. Padahal yang paling belakang, huruf yang paling belakang itu adalah menyatakan kecepatan maksimal yang boleh dia pakai. Nah, kita ambil contoh. Kita menggunakan Pajero yang Pajero Sport gitu nggih. Pajero Sport itu di angkanya untuk yang Dakar itu 265. Ya kan? 265 strip 60 strip R18 berarti ringnya ring 18. Ya kan kalau 265 itu lebar bannya. Kalau 60 itu persentase tingginya. Dari lebarnya itu tingginya 60% berarti. Ya kan tadi kan tingginya kan 265 kan. 265 tingginya berarti 60 dari 265. Ya kan? R18 itu artinya ringnya, peleknya itu ring 18. Ya kan? 110 itu bebannya. Terus huruf terakhirnya adalah H. Ya kan? Ada hurufnya H di belakang. H ini kalau kita melihat di tabel, kecepatan maksimal yang diizinkan untuk H itu adalah 200 km per jam. Gitu loh. Ya. Nanti kita lihat, benarkah 200 km per jam ini kan gitu kan? Apakah benar ini 200 km per jam beneran kan gitu kan? Nanti kita bahas. Kenapa ada huruf itu? Biasanya setiap mobil penumpang, passenger car itu semuanya mesti ada. Huruf terakhirnya itu mesti ada. Mulai dari huruf B sampai huruf paling tinggi itu ZR, Mas. Sekarang. ZR ini ban yang dirancang untuk kecepatan di atas 300 km per jam. Oke. Jadi apa namanya? Ada ininya, ada batasnya juga gitu loh. Nah, itu nanti yang coba kita lihat nantinya gitu. Jadi kecepatan ini yang penting kecepatan ini loh. Kenapa? Karena kalau kecepatannya apa istilahnya? Kita tidak tahu, melebihi batas kecepatan bahaya juga gitu loh. Kalau tadi Mas Ilham menyatakan bahwa standar setiap pabrikan beda-beda. Enggak, Mas. Oh, sama ya? Kalau ban itu standarnya sama. Ya kan? Mulai dari SNI 06, 0098, 2002 kan gitu kan. Kalau dia dari bank Jepang biasanya menggunakan JIS, Japan Industrial Standard D4230. Ya kan? Atau kalau yang bal-bal Eropa dia menggunakan standar ECE. ECE itu Economic Commission of Europe. Itu pakai regulasi 30 dan 54, Mas. Nah, jadi standarnya sudah ada, makanya hurufnya sama. Kekuatannya sama gitu loh. Iya. Karena kalau ban-ban ini kan kalau standarnya beda-beda kan repot juga. Mungkin yang beda adalah kembangannya. Ya kan? Kembangannya itu yang beda-beda. Tapi kalau standar ukuran, standar apa istilahnya?
kecepatan, standar kekuatan, beban itu semuanya sama. Semua ban itu sama. Apakah itu ban motor, ban mobil itu sama. Baik. Tidak ada perbedaan. Kalau di pasaran itu kan harganya juga beda-beda ini, Coach ya. Dan ini apa sih yang menentukan bahwa ban antara brand satu dengan lain itu kok berbeda gitu, padahal standarnya sama gitu kan? Apakah hanya karena kembangannya saja begitu? Dan satu lagi, apakah harga ban yang mahal itu berarti lebih bagus? Nah, kalau kita pengen tahu ban ini apakah lebih bagus apa enggak, kita lihat ininya dulu. Beban maksimalnya dia berapa? Kan gitu kan? Kecepatan maksimalnya berapa? Kalau ban seri H, belakangnya itu H, ya kan? Dengan ZR mesti beda, Mas. Harganya. Ya kan? Kalau H mungkin harganya sekitar katakanlah ini 1 juta gitu, nggih. Kalau yang ZR itu bisa mungkin 5 kali, 6 kali lipat, Mas. Iya, iya. Jadi artinya bahwa setiap produsen itu akan berusaha menciptakan ban, itu kan macam-macam, nggih. Menciptakan ban, mereka mesti menciptakan ban seaman mungkin, seefisien mungkin kan gitu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya, mesti akan semurah mungkin kan gitu kan. Iya. Kalau mahal di situ, dia nggak laku kan gitu kan. Untuk kelas itu dia terlalu mahal, kualitasnya sama aja, bisa juga dia laku. Tapi kalau dia ternyata ketahannya, wear resistannya kan gitu kan, ketahanannya dan sebagainya kan, itu kan beda kan gitu kan. Itu kita membedakan itu. Jadi beda-beda, setiap ban itu beda-beda. Begitu juga ininya, penggunaannya. Tadi kalau kita ngomong batas kecepatannya, ada lagi yang kadang-kadang yang membedakan. Contohnya, ban itu kan ada yang ban dipakai untuk highway, untuk jalan raya. Ya kan? Ada ban yang dipakai untuk off-road atau medan-medan yang off-road. Itu kita biasa menggunakan ban yang MT, mud terrain, kan gitu kan. Ada lagi ban yang untuk medan off-road berat. Itu menggunakan ban yang MT ekstrim, ya kan. Ada lagi yang ban itu diciptakan bisa digunakan di jalan highway, di jalan raya, bisa digunakan di off-road ringan. Nah, itu namanya ban yang all terrain. Beda-beda kan penggunaannya. Nah, di Indonesia karena memang iklimnya itu seperti itu dua musim. Kalau di luar negeri ada lagi ban itu dipakai di musim panas, dipakai di musim dingin, itu beda-beda, Mas. Ya, kan, ya. Kalau di sini alhamdulillah bahwa kita cuman 2 musim aja sehingga lebih gampang. Nah, tetapi kalau di Indonesia karena produsen itu kan melihat mobil saya itu dipakai oleh siapa, gitu loh, ya kan? Contohnya ini, kalau mobil-mobil yang sport, mobil sedan yang high speed gitu kan, gak mungkin toh mobil ini sering dipakai, mohon maaf, dilewatkan jalan makadam gitu kan jarang. Betul kan? Sehingga dia mengambilnya banyak adalah yang tipe-tipe kecepatan tinggi, ya kan? Mungkin bukan ZR tapi mungkin masih V atau mungkin tipe W itu kan kecepatan sekitar 200 sampai 270 km per jam. Mungkin itu yang diambil gitu loh untuk mobil-mobil sedan contohnya. Tapi beda ceritanya kalau mobil-mobil MPV atau mobil LCGC itu, ya kan? LCGC itu seperti Ayla, Agia, ya kan? Terus macam-macam itu, ya. Terus Datsun gitu kan? Itu kan mobil-mobil LGCC itu kan dirancang untuk semua jalan itu, Mas. Ya kan? Oke, baik. Dipilih ban khusus untuk yang bisa dipakai di jalan raya, tetapi dia juga tetap bisa dipakai di jalan makadam gitu loh. Nah, kan beda kan? Ban antara untuk di highway dengan jalan makadam mesti beda. Kalau ban highway di jalan raya dipakai di jalan makadam, karena dia groove-nya kecil, ya kalau dia lewat jalan makadam atau jalan berlumpur sedikit aja slip kan dia kan. Oke. Nah, gitu. Iya, Coach, sebelum kita lebih detail lagi ya, saya ingin tahu juga nih, apakah kembangan ini juga mempengaruhi dalam arti fungsinya juga harganya. Mungkin yang lebih rumit itu lebih mahal. Kita nggak tahu ya, karena masyarakat umum itu nggak terlalu detail gitu loh. Intinya kalau beli ban ya ban gitu aja, nggak sampai memeriksa apa itu ZR apa tadi itu kayak gitu-gitu kan. Jarang menyentuh itu kalau nggak memang orang yang suka sekali dengan otomotif biasanya.
gitu. Iya. Dengan Iya. kata lain bahwa memang edukasi terhadap ban ini memang lebih tingkatkan lagi ya ke pengguna atau konsumen gitu dalam hal ini, karena memang mungkin keterbatasan wawasan dan sebagainya. Kalau yang saya tahu itu biasanya beli ban ya ban gitu aja. Padahal itu banyak sekali kriteria dan sebagainya gitu kan. Betul, Nah, betul. ini soal Iya. kembangan mungkin bisa nanti ini langsung di jelaskan ini. Kak, yang saya lihat itu ada kembangan itu yang rapet-rapet gitu kan. Ada yang Iya. agak jarang-jarang kayak gitu. Jarang-jarang ini kesannya tuh kayak kurang nyengkram gitu loh, karena apa ya, Betul. gampang tipis atau apa. Nah, itu mau pengaruhi atau bagaimana ini? Ya, yang gampang adalah yang mencengkeram aspal itu adalah yang mencengkeram aspal kan kita harus paham, mencengkeram aspal kan itu kan karetnya kan Mas, Heeh. betul kan? Nah, kalau dia groove-nya atau kembangannya itu lebar-lebar, ya kan? Heeh. Berarti yang mencengkeram aspal kan sedikit kan? Memang begitu betul ya? Oh, nanti dulu, Oh, nanti nanti dulu, dulu. nanti Iya, dulu. iya. Ya kan? Nah, kita berpikir ini aja, berpikir yang gampang aja, Heeh, heeh. ya kan? Kalau 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 kondisinya seperti itu, artinya bahwa kalau dia semakin mencengkeram aspal itu semakin baik. Makanya kalau kita melihat di Formula One, di MotoGP itu kalau dia pas kering itu kan menggunakan ban slick itu kan tidak ada kembangannya sama sekali itu Mas. Hmm. Betul kan? Nggak ada kembangannya sama sekali gitu loh. Ya kan? Nah, pertama itu groove-nya, kedua adalah komponnya. Apakah dia kompon lunak, kompon medium atau kompon keras. Kompon lunak kalau dipakai di jalan raya, oh bagus Mas, bagus. Yang senang produsennya, kenapa? Karena mungkin dipakai dari sini ke Jakarta PP ganti ban Mas, Hmm. karena habis kan gitu kan. Makanya kita harus lihat itunya dulu kan, apakah usahanya dulu ya kan. Nah, groove ini yang membedakan ban ini dipakai di mana, ya kan. Yang paling simpel aja lah, yang paling simpel. Groove ini kalau dia semakin lebar-lebar, ya kan, lebar-lebar. Jadi kalau sepeda motor dulu kita mungkin masih ingat ban tahu itu Mas, yang kotak-kotak itu loh Mas. Mm-mm. Kan banyak kotak-kotak itu kan. Iya, iya. Semakin groove-nya lebar-lebar, artinya bahwa ban ini dirancang untuk bisa dipakai di medan off-road atau di medan jalan Oh. makadam. Nah, itu dia lebih bagus. Kenapa? Mm-mm. Karena dengan dia groove-nya lebar, itu dia bisa masuk mencengkeram di sela-sela pasir, di sela-sela lumpur, di sela-sela batu. Dia bisa, ya kan? Tetapi ban seperti ini kalau dipakai di jalan raya, cengkramannya kan cuma sedikit kan, Mm-mm. kan? Sehingga kalau dia dipakai di jalan raya, dipakai pada kecepatan tinggi, maka kemungkinan dia untuk slip, nah kemungkinan dia untuk slip itu akan semakin lebar kan gitu kan, Mm-mm. semakin besar gitu loh. Makanya kita lihat itunya dulu. Jadi kan ban-ban itu yang di high speed, yang dipakai di jalan raya dan itu high speed, itu biasanya kembangannya itu tidak banyak, gitu loh. Mm-mm. Makanya, ya beda dengan ban-ban off-road kan, ban off-road kan kotak-kotak kayak tahu dipasangin itu loh Mas, Mm-mm. ya kan, ada kayak tahu Mm-mm. kotak-kotak gitu. Karena Mm-mm. memang juga butuh cengkraman. Nah, ini yang jangan salah, jangan salah. Kalau kita menggunakan ban yang seperti itu, nah, terutama ini bagi pemilik mobil-mobil yang SUV gede-gede itu, ya kan, Pajero, terus Fortuner, Terra, ya, mungkin Land Cruiser, ya. Ini yang harus dipahami adalah dengan menggunakan ban yang MT, mud terrain atau ban off-road, kan kelihatan gagah itu mobil tuh, Mm-mm. banyak gede gitu kan. Ya. Ini ingat bahwa kalau menggunakan ban itu, kemampuan ban untuk mencengkram aspal di jalan raya itu akan berkurang. Sehingga efeknya apa kan gitu kan? Sehingga pada saat di jalan raya jangan ngebut di jalan raya. Mm-mm. Gitu loh. Kenapa? Karena cengkramannya kurang. Gitu loh. Ini yang bahaya itu sudah menggunakan lagi itu powernya kan gede tuh. Mobil-mobil yang itu kan gede-gede sekarang. 150 HP, 170 HP. Itu kalau mobil segitu bawa 170 HP kecepatan 200 senteng itu Mas. Oke kan? Tetapi harus diingat itu tadi,
gitu. Rodanya itu kuat apa enggak? Bukan power dari kendaraannya. Atau power kendaraannya kan dia memang diciptakan powernya gede agar pada saat menghadapi handicap, saat menghadapi apa istilahnya hambatan di jalan yang berat, itu dia bisa, gitu loh. Jadi bukan dirancang untuk itu. Lah kalau saya punya SUV seperti itu, saya seringnya di jalan raya, Pak. Saya suka ngebut jalan raya. Ya jangan menggunakan ban yang itu, gitu loh. Yang lebar-lebar kembangannya. Gunakan ban yang memang untuk jalan raya. Mungkin kalau pengen ngebut sampai kecepatan 200, ya pakai cari ban yang ZR gitu loh, Mas. Oh. Sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi jalannya. Ini hati-hati. Makanya kadang-kadang saya kalau di jalan raya itu ya, jalan raya atau di tol itu, saya pada kecepatan cruising sekitar 80-90 disalip sama mobil-mobil kecil itu bingung saya, Mas. Ya mohon maaf. Saya ngomong lebar bannya itu nggak sampai 1 kilan itu loh, Mas. Kan? Ya termasuk Avanza, Xenia, R3 itu kan lebar bannya paling-paling 1 kilan toh. Betul kan? Itu lebar kan. Baik. Jadi gini, Coach, yang kita nih sebagai konsumen ya, awam gitu, masih belum terlalu tahu lah mengenai ban gitu ya. Yang perlu kita ketahui sebagai konsumen saat mau membeli ban, baik itu untuk motor atau mobil, itu sebenarnya kita harus tahu apanya dulu, kemudian kalau kita ban milih yang seperti apa. Yang pertama ukurannya kan gitu kan, jelas ya kan. Kalau di motor 80 strip 90 kan gitu kan, strip R17 kan gitu kan untuk yang motor-motor biasa sekarang, atau kalau untuk yang matic ya sekitar 90, 80, R14 kan seperti itu nggih. Itu dulu biar cocok ya kan. Itu nomor 1. Kedua, kita tahu dulu kondisi jalan yang akan kita lalui itu seperti apa. Kan? Contohnya kalau jalannya katakanlah di Sidoarjo kota, di Surabaya kota, nggih kan, di Gresik tempat saya di kota, saya di desa sih, di Gresiknya gitu. Itu mungkin menggunakan ban-ban yang ya kita ngomongkan untuk memang untuk highway aja, untuk jalan raya aja cukup, ya kan. Tetapi kalau jalannya itu kadang-kadang kita banyak melewati jalan makadam, jalannya banyak yang rusak, ya kan, banyak lubang dan sebagainya. Lah itu kan kita milih roda itu yang kotak, yang celahnya agak besar gitu loh, Mas. Grupnya agak lebar. Tujuannya kalau kita lewat jalan lumpur, jalan pasir, dia masih bisa. Itu yang kadang-kadang kita terlupakan gitu loh. Kita kadang-kadang terlupakan. Jadi kita milihnya disesuaikan dengan kondisi jalannya dulu. Jangan biar kelihatan apa ya. Mohon maaf ini. Kalau kelihatan keren gitu ya, menggunakan motor yang ya 150 cc ke atas, menggunakan ban lebar, bannya yang dipakai adalah ban yang untuk highway. Kan gitu kan? Menggunakan highway pakai apa istilahnya? Kembangannya kayak kembangan racing itu, Mas, gitu kan? Pengembangan racing itu dipakai di jalan makadam. Nah, mesti akan kerepotan kan gitu kan? Dan juga keramaiannya akan berkurang sehingga kalau digunakan untuk akselerasi mendadak, digunakan untuk manuver mendadak atau digunakan untuk sudden brake, rem mendadak, maka kemungkinan untuk slip akan semakin besar. Nah, gitu loh. Jadi kita harus tahu itunya dulu gitu, Mas. Oke, baik. Ini untuk sahabat ya, kalau masih belum ngerti apa itu jalan makadam ya, yang saya tahu itu jalan yang belum diaspal ya, Coach ya, jalan kayak tanah atau batu-batu gitu, tapi ada ditutupi sama apa mungkin kerikil atau pasir-pasir gitu kan maksudnya? Nggih, jadi jalan makadam itu ya jalan yang belum diaspal. Iya, belum jadi gitu kan? Betul. Iya. Jadi mungkin Anda yang dengar apa sih jalan makadam, nah itu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu gitu. Oke, baik. Tadi juga selain itu mungkin ada lagi, Coach, yang harus kita ketahui sebagai konsumen mungkin, karena kan kita itu sering dihadapkan pada pilihan-pilihan, Coach. Yang ini begini. Kita itu kalau nggak menguasai tentang apa itu otomotif, ban dan sebagainya, biasanya itu
tolak ukurnya itu harga, ya, harga. Oh, ini yang mahal, pasti ini kuat nih, kayak gitu. Kita nggak tahu nih padahal. Intinya kita menyimpulkan bahwa harga yang mahal itu pasti awet kayak gitu. Padahal juga tergantung sama penggunaannya sih sebenarnya. Cuman konsumen itu biasanya tolak ukurnya itu. Atau nggak gitu ya kembangannya. Wah, ini kembangannya rapat-rapat kayaknya cocok deh buat ini, mungkin apa cengkramannya juga kuat dan sebagainya. Nah, tolak ukur yang dikuasai konsumen seperti ini itu sebenarnya keliru atau kurang atau gimana sih? Makanya tadi kan kita sampaikan juga, di awal kan sampaikan, tergantung jalannya kan gitu kan. Kalau jalannya adalah jalan-jalan yang rata, yang bagus, monggo silahkan menggunakan yang apa istilahnya, groove-nya atau kembangannya, ya kan ya. Kembangannya yang seperti racing itu, sedikit kembangannya gitu. Monggo. Tapi kalau menggunakan banyak melewati jalan-jalan yang apa tadi istilahnya, belum jadi. Jalan-jalan makadam itu. Gunakan ban yang seperti itu, gunakan ban yang celahnya agak lebar, gitu loh. Jadi itu aja yang simpel itu pada saat kita milih ban itu. Nah, kalau kita ngomong, kalau katakanlah kita bingung ini, kita mau milih ban, sebetulnya yang paling gampang kalau ban itu, ya kan, itu menggunakan ban standar dari seperti yang dipasang oleh pabrikan. Gitu loh. Katakanlah kita bingung ini, pakai ban mana dan sebagainya. Ya udah, pilih aja yang sama seperti yang dipasang oleh pabrikan. Oh, gitu. Itu standar yang paling umum gitu ya, Coach ya. Karena pabrikan itu memilih ban itu kan sudah disesuaikan dengan iklim, Mas. Nah, gitu loh. Artinya bahwa kalau kita nggak punya pengetahuan sama sekali tentang ban, yang paling gampang adalah sama dengan standar yang dipasang oleh pabrikan. Itu paling gampang. Gitu loh. Baru kemudian kita melihat, ya kan? Kalau itu kan yang basic seperti itu, yang dasar seperti itu. Nah, kalau pengen lebih baik lagi disesuaikan dengan kondisi jalannya, yaitu tadi kita melihat kembangannya. Ya gitu loh. Kembangannya, ukurannya, kalau ukurannya jelas lah. Lihat kembangannya seperti apa. Nanti kalau next lebih bagus lagi baru kita melihat bebannya seberapa, ya kan? Kecepatannya seberapa, baru seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Kalau memang kita bingung, ya udah kita pakai menggunakan ban yang sama persis yang dipasang di kendaraan. Gitu loh. Itu aja, itu lebih ini. Cuman tetap kita tahu bahwa kalau yang sesuai standar yang dipasang di kendaraan, itu yang harus kita kendalikan adalah ban yang dipasang di kendaraan itu disesuaikan dengan iklim di Indonesia dan aturan lalu lintas. Artinya ban yang dipasang di kendaraan itu, kalau tol itu kecepatan maksimal beberapa tol kan cuma jarang ya, 120 km per jam. Berarti ban itu sebetulnya dirancang untuk tidak lebih dari itu. Jadi kalau lebih sekitar 10% is oke lah, nggak apa-apa. 130 gitu is oke, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh lebih dari 10% kecepatan maksimalnya itu. Dari apa yang ada di, katakanlah di tol. Batasannya adalah itu aja. Jadi kalau kita berkendara, terutama di tol ini, saya kemarin yang lihat itu, saya mengamati saat di tol itu. Jadi kalau mobilnya masih baru, ya kan, ya mungkin karena euforia mobil baru, powernya gede, ya, sehingga tancap gas nggak kerasa, kan gitu kan. Tancap gas nggak kerasa lah, itu yang harus dipahami itu. Jadi kecepatan yang ada di tol itu, jangan, kalau memang ban kita masih standar, nggak boleh lebih dari itu. Ya lebih, katakanlah, kelebihan 10% is oke lah. Nggak apa-apa lah, karena mungkin faktor ini aja. Tetapi yang aman adalah ngikutin aturannya. Baik, Coach Arsad, sebenarnya basic knowledge-nya apabila kita ingin mengetahui tentang dunia ban perbanan ini, apakah untuk motor dan mobil itu sama atau ada bedanya? Bedanya adalah cuman dari bentuk bannya saja, Mas. Kenapa? Kalau mobil itu bannya cenderung bentuknya tidak terlalu lebih cenderung bentuknya kotak. Kenapa? Karena mobil itu kalau belok, ya kan? Kalau belok itu kan tidak miring kan? Nah, beda dengan sepeda motor. Kalau sepeda motor itu biasanya dia bentuknya lebih seperti donat. Jadi lebih miring kan? Ada kembangannya yang di samping gitu loh. Iya. Ini adalah kalau sepeda motor itu kalau pada saat belok itu kan
motornya kan miring kan, Mas. Betul kan? Iya, Sehingga iya. pada saat miring itu pinggirnya juga tetap harus bisa mencengkram gitu loh. Bedanya di situ. Mhm. Artinya bahwa pada saat berkendara di jalan kita harus paham itu. Lah, kenapa di mobil nggak seperti itu? Karena mobil banyak nggak perlu miring, Mas. Gitu loh. Ya kan? Makanya kalau kita, mohon maaf ini, kalau teman-teman yang modifikasi cafe racer itu, ya kan, kadang-kadang kan sering itu menggunakan banyak mobil itu, banyak mobil yang kecil itu yang kotak itu, Mas, Mhm. banyak bemo apa angkot zaman dulu itu, modelnya seperti itu hati-hati pada saat belok, gitu loh. Kenapa? Karena dindingnya dia tidak bisa menahan. Nah, gitu loh. Artinya basicnya itu dulu. Kalau masalah ukuran, masalah beban, kecepatan itu sama, standarnya sama. Ya, cuman bentuknya untuk motorcycle use untuk sepeda motor itu bentuknya seperti donat. Tetapi kalau untuk mobil itu bentuknya lebih permukaannya lebih kotak Mhm. gitu. Kan gitu. Oke, Coach Arsat, kita pernah melihat atau mengetahui ya kasus ban itu lepas gitu kan, ada kan Ya, kayak gitu ya, sampai aduh nabrak apa gitu dan sebagainya itu ya. Ini kasusnya kok bisa kayak gini tuh kenapa gitu? Atau eh, mungkin dari mekaniknya yang masangnya kurang rapat atau mungkin dari bannya itu sendiri gimana sih sebenarnya? ya, nyun sewu. Itu yang lepas itu ban berserta peleknya atau bannya saja, Mas? Kalau yang saya lihat di televisi itu sama peleknya mungkin. Jadi bannya itu lari kemana gitu loh. Saya waktu kecil pernah lihat seperti itu, Mas. Jadi truk Heeh, itu tiba-tiba bannya lepas satu diri. heeh, Nyalip nyalip truknya gitu. mhm, Ini bisa terjadi, ya kan? Ini bisa terjadi kalau di mobil. Biasanya di mobil, kalau motor kan nggak mungkin karena ada forknya, kan? mhm, Ada punya gitu loh untuk menahan kiri kanan. Kalau mobil ini sering terjadi pertama karena pemasangan bautnya itu yang tidak tepat, ya kan? Mungkin habis ditambal atau apa, atau habis diganti cepet-cepetan masang sehingga torsinya kurang, tidak tidak sempat dikencengin, kan gitu mhm, kan? mhm, Dikencengin sehingga pada saat berjalan itu kan kalau dia apa istilahnya kendor itu kan mesti goyang, Mas, mhm, betul kan? Goyang lama-lama dia akan lepas. Lah kalau pegangannya lepas, katakanlah bautnya berapa? Kalau mobil itu bautnya 4 atau 5 lah, bautnya 5 gitu, ya. Yang lepas 3 gitu kan kira-kira juga mulai oleng kan dia kan, Mas. mhm, Apalagi kalau tinggal satu. Nah, itu pasti rodanya akan oleng. Biasanya kalau saya dulu begitu kita sadar oleng, belum sempat berhenti, yang satu lepas juga kan gitu kan. Bisa karena itu. Terus bisa juga karena asnya yang bermasalah. Jadi mungkin karena kalau truk-truk besar itu kan bebannya berat gitu nggih. Bebannya berat. Katakanlah dia harusnya beratnya maksimal 25 ton ya wis biar setorannya bisa masuk diisi sampai 40 ton kan seperti itu mhm, kan. mhm. Asnya ini yang lama-lama akan kalah. Asnya patah, ya kan? Itu bisa juga hubnya copot atau Mhm. tromolnya itu copot gitu loh. Nah itu juga bisa terjadi. Macam-macam Oke, sih, Mas. baik. Nah, untuk hari itu dicek sebelum berangkat. Kalau perjalanan jauh kita nggak ada salahnya untuk dicek. Mhm, baik. Apalagi kalau misalnya kendaraan ini melaju kecepatan tinggi, otomatis rodanya ini meluncur begitu cepatnya juga ya kan. Ya, Heeh. cepat rodanya duluan. Iya. Nah, satu lagi Coach sebelum kita putar iklan ini ya. Oke. Kasus ban meletus itu apa? Apakah penyebabnya itu hanya karena kelebihan beban beratnya itu atau apa begitu? Atau bannya yang tipis atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau kita OTW kemana gitu ya, tiba-tiba ban meletus kan, aduh, apalagi nggak bawa ini cadang ban kayak gitu-gitu. Gimana ini? Kasus seperti ini bagaimana dan solusinya seperti apa nanti? Ya, jadi ban meletus itu sebagian besar ban meletus itu karena tekanannya kurang, Mas. Mhm. Bukan karena over tekanan, tapi karena tekanannya kurang. Oh, oh justru malah bukan over tekanan ya? Jadi Bukan ya? karena Heeh. tekanannya kurang, pada saat dia tekanan kurang kan dia bentuknya jadi apa istilah meleot seperti Meleot. itu, teman. Oh iya betul. Pada saat melihat seperti itu, dindingnya akan bergesekan. Saat kita melewati lubang, saat kita melewati jalan yang tidak rata, itu kan dindingnya bergesekan, itu. Mhm. Betul kan?
karena dindingnya bergesekan, dinding tidak dirancang untuk menahan beban. Ya kan? Lah, lama-lama dia akan timbul panas karena gesekan, dan karena gesekan dengan lubang itu tadi, kan terkikis juga itu dindingnya itu. Nah, karena tekanannya dari bebannya berat, ya kan? Dindingnya sudah mulai aus, sudah mulai rusak, ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan apa istilahnya ban itu meledak. Apalagi kalau high speed. Biasanya kalau high speed itu kan karena panas kan, gesekan antara ban dengan roda itu kan menimbulkan panas juga. Permukaan jalan apakah juga mempengaruhi? Mungkin yang lebih kasar bisa apa gitu, lebih panas misalnya di apa tempat-tempat yang pasir-pasir yang panas kayak gitu? Enggak juga, gimana, Coach? Biasanya kalau di tempat pasir yang panas, kenapa kok jarang meletus? Oke kan? Kita jarang meletus karena biasanya kalau di pasir itu kita tidak high speed. Gitu loh. Gesekan antara ban dengan dindingnya ban dengan roda juga dengan aspal itu juga sedikit kan? Karena kecepatan kita rendah. Tetapi kalau di jalan raya pada saat bannya itu meleot seperti itu, dindingnya itu kan bergesekan dengan aspal, Mas. Lah itu yang bisa menyebabkan dindingnya menjadi aus. Kalau dia sudah aus, dia tidak bisa menahan tekanan. Kalau dia sudah tidak bisa menahan tekanan, ya itu tadi, banyak meletus itu tadi. Oke. Gitu. Baik, Coach Arsad, nanti kita lanjutkan ya. Menarik sekali gitu loh, tentang ban ini karena memang kita jarang menyentuh ranah-ranah perbanan gitu. Mudah-mudahan wawasan kita semakin bertambah gitu dan nggak asal pilih gitu loh saat membeli ban nanti. Baik, sahabat, tetap di Safety on the Road. Kami segera kembali. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Dian Revana bin Muhammad Rokim. Dulu tinggal di Dusun Duku Tengah, RT 5 RW 3, Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Dian Revana bin Muhammad Rokim, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90, pada hari Selasa atau hari ini, 16 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud,
introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. JHEERS, cheers! JHEERS, cheers! JHEERS, cheers! Air minum yang terbaik, hey! Cheers in the house! Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey! Cheers in the house! Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house! Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali di Safety on the Road ya. Pagi hari ini bersama dengan Coach M. Arsad tentang kenali dan pahami jenis ban. Baik, Coach Arsad, masih bersama kami. Ini ada beberapa pertanyaan yang langsung nanti kita bisa langsung direspon ya, Coach ya.
Waktunya tersisa 10 menit. Ada banyak pertanyaan. Ini melalui YouTube ya, atau chat YouTube. Yang pertama dari Bapak Muhammad Prastio. Pak Arsad mohon info sebenarnya jenis ban yang bagaimana yang ideal dipakai di jalan. Apakah beda alur atau batik ban antara ban depan dan belakang itu bisa berpengaruh? Gitu ya. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk Ibu Dwi Fitriana. Kemarin saya ganti ban depan belakang. Ditawari pakai tubeless dan diisi nitrogen. Maksudnya ini apa? G gitu. Oke. Kemudian langsung ya Coach. Ini ya, saya bacakan ya. Sebentar. Yang aku minta pulpen ya. Oh ini sudah. Atau langsung dijawab Coach? Langsung dijawab dua dulu ya. Dulu ya. Oke, silakan. Yang nomor 1, info ban. Kalau ban mobil, info yang depan belakang itu disarankan paling tidak Mas, paling tidak. Kalau depan belakang beda, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi yang harus sama adalah kiri kanan. Kiri kanannya harus sama. Ini untuk mobil. Kalau mobil. Kalau motor itu sebetulnya tidak ada masalah, depan belakang beda, tidak ada masalah. Cuman tetap disesuaikan dengan penggunaannya. Mungkin itu nggih yang kalau ban yang dipakai yang di jalan raya, kalau memang agak susah untuk memilihnya, kalau memang yang sering dipakai di jalan raya, pilih yang sesuai standar pabrikan, itu paling benar. Tapi kalau memang penggunanya katakan 80% di jalan raya, itu pilih ban yang groove-nya atau kembangannya nggak terlalu lebar. Nah, itu cocok untuk dipakai di jalan raya. Mungkin yang simpel seperti itu, Mas. Terus, memang apakah beda alur atau batik antara ban belakang dan depan itu berpengaruh? Kalau pengaruh mesti ada. Oke. Ya? Kalau depan belakang itu nggak terlalu apa istilahnya banyak pengaruhnya. Kalau mobil itu yang penting adalah kiri kanannya, Mas. Kiri kanannya kalau kiri kanannya jangan beda. Kalau depan belakang is oke lah, nggak apa-apa. Tapi kiri kanan jangan beda. Harus sama ya? Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi cengkeraman kiri kanan, mempengaruhi manuver, mempengaruhi pengereman, macam-macam yang terpengaruh di situ. Tapi kalau motor itu disarankan yang batiknya itu sama atau beda, nggak masalah atau gimana? Antara depan belakang? Apa? Kalau di motor nggak ada masalah, Mas. Meskipun beda gitu ya? Oke. Depan belakang beda nggak apa-apa. Oke. Yang kedua? Pertanyaan kedua? Tubeless. Nah, kan pertanyaannya tubeless kan? Tubeless itu artinya kalau tubeless itu tidak menggunakan ban dalam. Gitu loh. Jadi di roda itu tidak ada ban dalamnya. Keuntungannya apa? Kalau keuntungannya tubeless itu kalau dia kena paku atau kena apa, itu dinding bannya itu akan segera merapat sehingga ban tidak langsung kempot seperti kalau kita menggunakan ban dalam. Kalau ban dalam kan gitu kena paku gitu kan langsung habis, Mas. Tapi kalau tubeless itu seperti itu. Salah satu keuntungannya itu seperti itu. Ya kan? Selain macam-macam nanti kalau high speed dan sebagainya dia akan semakin efisien dan sebagainya. Itu tambahan lah. Tapi paling tidak yang paling simpel itu tubeless itu. Nah, apa bedanya sekarang pertanyaannya adalah nitrogen dan yang biasa kan seperti itu. Nitrogen itu adalah sebetulnya salah satu zat gas yang stabil, Mas. Artinya nitrogen itu pada suhu panas, suhu dingin, ya kan? Itu dia tekanannya tetap, tidak banyak berubah. Beda dengan kalau kita isi dengan udara biasa. Kalau udara biasa itu kalau pada saat panas di tol kecepatan tinggi terus perjalanan jauh itu tekanan ban itu bisa naik. Gitu loh, bisa naik sampai 5 sampai 6 PSI bisa, kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan nitrogen, itu tekanannya akan tetap. Begitu juga kalau pada saat dingin. Pada saat dingin kalau ban biasa dia akan cenderung turun tekanannya, gitu kan? Tapi kalau menggunakan nitrogen itu tekanannya akan tetap. Tetap. Jadi disarankan nitrogen aja ya. Lebih menguntungkan.
kalau menggunakan nitrogen harus lebih sering untuk melakukan pengecekan. Iya, kan? Harus rajin ngecek ya. Ya, jadi tetap harus sering melakukan pengecekan. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Trenggalek ini, sahabat-sahabat dari Praja Angkasa Trenggalek. Jika kita menggunakan motor matic lewat di Jalan Makadam, apakah bannya jika diganti bannya itu pakai ban trail ya? Apa boleh ya gitu? Motor matic diganti ban trail lewat di Jalan Makadam. Kemudian yang kedua, untuk ban yang modifikasi pada motor, yaitu diganti dengan ban yang lebih kecil ukurannya, apa bisa? Atau boleh dipakai di daerah pegunungan? Diganti ban kecil Mas G? Iya, ukurannya lebih kecil gitu. Apa boleh dipakai misalnya di daerah pegunungan begitu? Oke, saya jawab nih Mas. Yang matic tadi diganti ban trail lewat Makadam. Monggo silahkan. Oh boleh, bisa ya? Bisa, tidak ada apa istilahnya. Matic kan cuma sistem penggeraknya saja toh Mas. Jadi tidak ada masalah. Katakanlah mau dipakai untuk apa istilahnya terabas gitu, masuk ke hutan gitu menggunakan ban trail yang kotak-kotak itu tadi, itu oke, nggak ada masalah, kan? Itu yang nomor satu. Yang nomor dua lah, ini yang saya tanya dulu. Ban kecil itu maksudnya seberapa kan gitu kan? Iya. Nah, ban itu semakin dia kecil, kan? Maka tapaknya akan semakin kecil. Efeknya adalah beban yang dibawa dia akan semakin kecil, nomor satu. Kedua, cengkeramannya juga akan semakin kecil. Nah, ini yang bahaya. Karena cengkeramannya kecil, kalau dipakai di pegunungan, jalannya naik, jalannya tidak rata, jalannya licin, pasir dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah nanti ban ini, gitu loh. Nah, gitu loh. Artinya itu tadi, kalau ban kecil itu efeknya itu. Ban kecil ini sebetulnya biasanya dipakai untuk drag, Mas. Oh ya. Karena kalau drag race itu kan lurus 201 meter kan gitu kan, lurus toh aja, nggak ada belok-beloknya, sehingga dia memerlukan nggak perlu belok-belok, sehingga ya udah bebannya juga penumpangnya itu cuma jokinya itu saja kan. Iya betul. Jadi lebih lincah mungkin ya coach ya. Betul. Jadi diperhitungkan efeknya itu tadi. Apakah bisa dipakai naik ke pegunungan? Ya bisa aja. Tetap bisa. Tetapi apakah maksimal? Fungsinya apakah maksimal? Saya jawab tidak. Gitu loh. Apakah dari bebannya atau apakah dari faktor keselamatan dan sebagainya? Itu saya tidak merekomendasi untuk itu. Oke. Baik, dua pertanyaan berikutnya. Ini saya sebutkan dari Mbak Citra yang ada di Candi ya. Kenapa sih ban belakang itu cepat tipis jika dibanding ban depan? Kemudian kapan sebaiknya kita mengganti ban? Kemudian yang kedua dari Pak Didik yang ada di Waru, Coach secara garis besar jenis-jenis ban itu apa saja? Kemudian dan bagaimana kita memelihara ban itu agar tetap awet? Oke. Yang nomor satu dari Mbak Citra, kenapa ban belakang lebih cepat aus? Gitu kan? Nomor satu karena ban belakang bebannya lebih berat, Mbak. Kan gitu kan? Karena kan bebannya di belakang, ada goncengan, ada orang yang menaiki itu, beban yang terbesar itu adalah di roda belakang. Begitu juga pada saat pengereman, karena dia menanggung beban berat, maka akan lebih cepat aus yang belakang. Walaupun pada saat direm itu, sebetulnya yang menahan beban adalah ban depan. Begitu juga pada saat kita akselerasi, kita ngegas, kita mulai jalan. Saat kita jalan itu yang menggerakkan adalah roda belakang. Ya kan gitu kan? Sehingga beberapa mobil roda depan, ada yang roda depan. Tapi kalau basically itu adalah roda belakang. Sehingga beban gesekan dengan aspal yang paling berat adalah di roda belakang. Gitu loh. Itu kenapa yang menyebabkan ban belakang lebih cepat aus. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi ya? Tadi ini kapan mengganti ban? Kapan waktu yang tepat mengganti ban? Kapan mengganti ban itu pada saat ban itu sudah aus. Batas keausannya di ban itu ada di dinding kiri dan kanan. Nah, monggo nanti silakan sambil nyuci motor dilihat. Itu ada segitiganya. Iya kan? Itu ada TWA, tanda TWA, trade wear indicator. Jadi indikasi keausan ban. Kalau sudah menyentuh
segitiga itu berarti bannya berarti sudah aus. Kan? Atau kalau nggak gitu, kalau kita lihat di tengahnya ban itu di groove-nya yang tengah itu Mas, ya kan, yang di apa istilahnya, di kembangan yang tengah yang lurus itu loh Mas, yang muter gitu. Itu kan di tengahnya itu kan mesti ada yang melintang toh Mas. Ya, kan? Kayak serat-serat apa gitu ya Coach? Apa sih? Ya, katakanlah muter gitu kan, beberapa di pojok di tengah-tengahnya itu kan ada yang apa memotong tegak lurus gitu kan, itunya. Apa ada apa istilahnya ya, tanggulnya itu tegak lurus di tengahnya gitu loh. Nah itu kalau memang sudah sampai di situ atau tanggulnya itu atau tandanya itu sudah muncul, sudah datar dengan rodanya, itu artinya bahwa roda ini sudah harus diganti. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir tadi, ini agak panjang sih sebenarnya ya, jenis-jenis ban dan bagaimana memelihara agar awet gitu. Jenis-jenis ban macam-macam Pak, ya tergantung dari kebutuhannya. Basically kalau kita ngomong ban itu secara garis besar, ban yang dipakai di jalan raya, ban yang dipakai di jalan raya dan di jalan yang apa tadi, makadam itu tadi, atau di jalan makadam dan off-road, ya kan, itu menggunakan ban yang MT atau menggunakan memang ban ini digunakan untuk medan off-road ekstrim. Nah, itu paling tidak jenis-jenisnya itu. Yang paling gampang itu dulu. Kita sesuaikan dengan penggunaannya. Cara membedakannya dengan melihat groove-nya, melihat kembangannya. Semakin kembangannya itu lebar, itu berarti dia dipakai untuk jalan-jalan yang makadam atau jalan-jalan off-road. Semakin lebar seperti itu. Kalau untuk jalan raya dia akan semakin sempit, tetapi kecil-kecil banyak. Nah, gitu loh. Itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk memelihara ban. Nomor satu memelihara ban itu adalah tekanannya, Mas. Kita harus cek tekanan ya, sering memperhatikan itu. Jangan berkurang, karena kalau tekanannya berkurang, maka dia akan mengalami apa istilahnya perubahan bentuk itu yang bisa menyebabkan kerusakan. Nomor satu itu. Kedua, setelah tekanannya tetap stabil, yang nomor dua adalah kebersihan dari ban itu. Jadi setelah kita nyuci dilihat apakah ada paku, batu dan sebagainya, itu dibersihkan, ya kan? Terus berikutnya yang terakhir seperti Mas Ilham tadi pakai, jangan sering melakukan pengereman dan sering ya akselerasi mendadak, karena itu akan membuat ban itu cepat aus. Prinsipalnya seperti itu, Mas. Oke, berarti kita kecepatannya yang stabil aja deh, nggak usah yang apa cepet-cepet gitu kan? Karena kan mendadak, iya. Yang penting jangan mendadak. Pengereman itu kan tergantung kita pada saat di jalan ya Coach ya. Apakah kita memang harus mengerem secara mendadak atau bagaimana? Tapi kalau misalnya kita tenang, stabil kecepatannya, mungkin nggak cepet-cepet 30, 40 gitu, saya kira inilah masih teratasi ya, nggak langsung mendadak cit gitu. Ya, baik Coach, Cit tadi mengakhiri obrolan kita ya pagi hari ini ya. Insya Allah Selasa depan kita sambung lagi dengan tema yang lebih heboh lagi pokoknya. Baik, terima kasih Coach Arsad, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.